Shalom, perkenalkan kami kelompok Agape. Kami adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Kami terdiri dari saya sendiri, Ade Novita Rolin, kemudian Ardi Edon, Aprilio Benu, Yulen Ramgunendur, dan Erlin Kalilapiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu dari model pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu pola asuh orang tua model otoriter. Pola asuh orang tua merupakan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Keluarga. Adapun materi yang akan kami paparkan dalam presentasi ini, yang pertama adalah definisi pola asuh orang tua, kemudian definisi pola asuh orang tua model otoriter, ciri-ciri pola asuh orang tua model otoriter, dampak pola asuh orang tua model otoriter, dan pandangan Alkitab terhadap pola asuh model otoriter. Saya awali dengan definisi pola asuh orang tua. Menurut Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2016, pola asuh orang tua adalah proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan juga spiritual seorang anak mulai dari kandungan sampai dewasa. Akan saya lanjutkan kebutuhan dasar. Pola ini meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain. Psikologi yaitu rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain. Masuk dalam sosial serta sosialisasi norma-norma yang berperilaku di masyarakat agar anak dapat berpartisipasi dengan lingkungan. Dalam pola asuh otoriter, fungsi orang tua adalah pembuat keputusan. Anak harus patuh dan tunduk, tidak boleh bertanya apalagi membantah. Ciri-ciri model otoriter yaitu orang tua mempunyai kekuasaan yang dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat, orang tua menghukum anak jika tidak patuh. Mewarisi hal yang sama. Orang tua otoriter biasanya lahir dari hasil produk sistem pendidikan yang disiplin, di mana pada masa kecilnya juga sering menerima hukum fisik dari orang tua dan para guru. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Pola asuh model ini membawa dampak positif dan negatif. Kita akan bahas apa itu dampak positif dari pola asuh otoriter. Yang akan saya bahas ialah dampak positif. Yang pertama itu ialah anak taat aturan. Ketika orang tua menerapkan pola asuh otoriter ini, tentunya anak akan cenderung taat, bahkan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh orang tua tersebut. Mereka mengerti pentingnya mematuhi peraturan dan mengikuti instruksi tanpa banyak protes. Karena kita tahu bahwa otoriter itu lebih berpusat pada orang tua tersebut. Itu adalah dampak positif yang pertama yang bisa kita ketahui dari manfaat pola asuh otoriter. Yang kedua, memiliki kompetensi yang tinggi. Tentu anak yang dibesarkan dalam lingkungan otoriter atau pola asuh otoriter atau seorang anak yang dimana orang tua memakai cara pola asuh otoriter akan memiliki dan dibesarkan dalam lingkungan otoriter seringkali didorong untuk mencapai sebuah standar hidup yang tinggi atau standar mutu yang tinggi. Artinya kualitas hidup anak itu harus tinggi, teman-teman. Kalau kita bahas manfaat yang kedua, memiliki kompetensi yang tinggi yang ditetapkan oleh orang tua dan memiliki kedisiplinan yang kuat dalam mencapai tujuan mereka. Tentunya kalau kita melihat atau kita tahu bahwa
Pola asuh ini adalah sebuah pola asuh yang sebuah ketat sekali. Kedisiplinan itu adalah sebuah fungsi, sebuah tujuan atau sebuah nilai yang ditetapkan atau yang ditanamkan oleh orang tua untuk memiliki sebuah kualitas hidup kompetensi yang tinggi. Tentu ini merupakan sebuah manfaat, teman-teman. Nah, selain dampak positif, kita akan lihat nih apa dampak negatif dari pola asuh otoriter yang akan saya bahas. Yang pertama, anak tidak merasa bahagia. Pola asuh otoriter seringkali mencitrakan lingkungan di mana anak merasa terkekang dan kurang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Nah, kalau dalam konteks generasi Z saat ini, tentunya kalau kita melihat di sekeliling kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita, tetangga kita yang atau sekitar lingkungan kita, kalau kita lihat masih ada orang tua yang masih menerapkan pola asuh otoriter ini, tentu seorang anak akan tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia. Contohnya kalau anak usia masih kelas 1 SD, kalau ditetapkan suruh belajar, kamu harus taat, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Artinya ada baik aturan yang orang tua buat tanpa disadari, itu akan mengekang seorang anak. Seorang anak akan kehilangan sebuah kebebasan, bisa saya bilang kalau saya boleh katakan, teman-teman. Di mana menciptakan lingkungan di mana anak-anak tidak terkekang dan kurang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Hal ini dapat mengakibatkan rasa tidak bahagia atau tidak puas dalam kehidupan mereka. Artinya mereka seperti seekor hewan yang terperangkap dalam sebuah tangkapan atau sebuah kandang di mana mereka tidak bisa bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka seperti terkekang, teman-teman. Itu adalah dampak negatif yang pertama. Nah, yang kedua, dampak negatif yang bisa kita lihat itu adalah terkesan antisosial atau introvert. Nah, seorang anak yang tumbuh dalam pola asuh otoriter mungkin kurang terampil dalam berinteraksi dengan orang lain, karena seperti yang kita tahu bahwa anak tidak memiliki cukup kebebasan, anak tidak memiliki cukup baik interaksi dengan orang lain. Kalau kita kaitkan dengan dampak negatif yang pertama, anak tidak merasa bahagia, terampil dalam berinteraksi dengan orang lain karena mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam situasi sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial yang baik, teman-teman. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya tentang dampak negatif atau kurang percaya diri, rendah diri. Ketika anak terus-menerus ditekan dan dikritik oleh orang tua dengan pola asuh otoriter, mereka mungkin mengembangkan rasa rendah diri dan kurang percaya diri karena mereka tidak merasa cukup dihargai atau didukung. Berikutnya, mudah depresi. Pola asuh otoriter yang keras dan kurangnya kehangatan emosional dari orang tua dapat meningkatkan risiko anak mengalami depresi karena mereka merasa tidak diperhatikan atau tidak dicintai dengan cukup. Selanjutnya, menurut Dr. James C. Dobson Jr., penulis Kristen evangelis, psikolog, sekaligus pendiri Focus on the Family pada tahun 1977. Menurutnya, dalam menempatkan disiplin pada anak ada dua penekanan prinsip, yaitu yang pertama, mengembangkan rasa hormat kepada orang tua. Bila orang tua menginginkan anak menerima nilai-nilai yang diajarkan, maka orang tua harus cukup berharga di mata anak. Yang kedua, menghindari sikap ekstrim dalam kontrol dan cinta kasih. Selanjutnya, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter mengandung unsur kekerasan terhadap anak, baik secara verbal dan non-verbal, yaitu kata-kata yang keras dan kasar, serta tindakan fisik seperti pukulan atau tendangan. Baik, saya akan melanjutkan pada slide berikutnya, yaitu pandangan Alkitab. Nah, ajaran Kristen menentang pola asuh otoriter karena bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ayat yang mendukung dalam hal ini dalam ajaran Kristen yang menentang adalah
ada beberapa ayat. Yang pertama itu di Efesus 6 ayat yang keempat, yang berbunyi, dan kamu Bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selain itu juga dapat dilihat di Kolose pasal 3 ayat yang ke-21 yang berbunyi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, dalam Amsal 23 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian, memukul dengan rotan diperkenankan dalam mendidik anak. Nah, namun jadikan itu sebagai alternatif terakhir dalam mendisiplinkan anak yang melawan setelah beberapa kali dinasihati dan diberikan pengertian. Kemudian lakukanlah dengan tujuan mendidik anak, bukan untuk membuat mereka cedera. Kita telah sampai pada kesimpulan, pola asuh otoriter sering dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu orang tua. Orang tua menggunakan hukum verbal dan fisik kepada anak yang dianggap melawan. Namun daripada dampak positifnya, ternyata dampak negatifnya lebih banyak bagi karakter anak. Kedisiplinan anak dapat terwujud melalui penghormatan tanpa kontrol atau cinta kasih secara ekstrim. Pola ini bertentangan dengan prinsip kasih dalam kekristenan. Tindakan pendisiplinan fisik harus dianggap sebagai pilihan terakhir setelah memberi pemahaman dan nasihat beberapa kali. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok Agape. Kiranya apa yang telah kami paparkan memberikan dampak positif dan juga manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.